Saudara, hari ini saya mau kasih judul buah lagi, tapi buah yang super. Buah apa? Wah, kayak apa nih buah super ya? Saudara, saya sudah nuntun saudara terus untuk dari awal, terus supaya saudara mengenal Ruach HaKodes, kemudian dituntun melewati persoalan saudara ngeden mau berbuah atau mau gugur ya, mau on atau mau off, mau nyala atau mau mati, mau positif atau negatif. Saudara, saya harapkan di dalam firman-firman yang saya sampaikan, saat saudara menghadapi itu, saudara milih yang atas, milih yang lampunya nyala, milih yang berbuah ya. Saudara ingat minggu lalu kesaksian Ibu Veronica dari Swiss? Ya, saudara harus ingat itu. Wah, dia lihat ini loh, willnya suaminya, wanita idaman lain ya. Lihat willnya suaminya melentung 7 bulan coba. Tapi dia milih mau bantu. Luar biasa. Nah, saya pagi hari ini ingin nuntun saudara untuk saudara, kalau belum melewati buah yang kecil-kecil, jangan harap buah super. Buah super nanti kalau saudara sudah belajar terus seperti Ibu Veronica itu, mau ditampar ya, mau ditendang, mau dipisui, mau didoni, bilang haleluya sama melengeh. Waduh, itu buahnya super ya. Nah, kita akan baca dulu mengenai buah ini, yaitu dari Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Alright. Saya akan baca 8 saudara 9. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Elohim dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, di sini lagi dijelaskan bahwa kehidupan kita ini seperti pohon. Hidup kita seperti pohon. Dan pohon ini diharapkan untuk menghasilkan buah. Kalau kita nggak berbuah, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kenapa akar pohon? Karena kalau akarnya ditebang udah selesai. Kalau cuman dahan-dahannya atau pohonnya setengah masih bisa tumbuh. Kami udah berusaha motong-motong pohon, tumbuh lagi ya di jagalan. Kalau sudah motong itu kan butuh biaya. Lalu buangnya juga butuh biaya, ngangkutnya. Ya. Tumbuh lagi cepat. Aduh Pak Prapto piye carane ya? Piye? Sedangkan kalau sudah naik itu pohon ngenain apa namanya itu kabel-kabel listrik itu loh. Nah, Tuhan mengharapkan kita agar kita ini berbuah. Jangan sampai bantet gak ada buahnya. Saudara sudah berapa puluh tahun menduduki kursi-kursi ini. Saudara lihat, bayangkan nih, kapling-kapling saudara masing-masing, ya toh? Saudara kalau minggu pasti kan kapling toh, cari kaplingnya, ya toh? Wah, ini saya sudah kontrak seumur hidup ya. Cari kapling. Sudah diketahui kalau ini duduknya di sini, Pak Slamet duduknya situ. Cedai sebelah Pak Mus sama sahabat satunya ya. Kalau Pak Satur di Cagak depannya ya.
dan sebagainya. Nah, berapa lama saudara ada di rumah Tuhan untuk bikin panas bangku ya. Tapi saudara, apakah saudara waktu diuji di luar saudara menghasilkan buah? Kalau di sini lagi diajari, lagi sekolah, diberi teori, diberi pelajaran, tapi prakteknya saudara di luar sana, keluar dari pintu gereja, saudara langsung praktek, langsung diuji. Apakah kalau saudara diuji, saudara keluarnya itu buah yang baik, atau saudara keluarnya buah yang asem, ya, atau buahnya lagi mecen, keluarnya berintik, nggak keluar, mecen cilik itu aja mekso, tapi nggak enak buahnya, sepet, tergantung saudara. Tapi saya terus menerus tidak jemu ngomongi saudara agar saudara keluar dari tempat ini saat saudara diuji, saudara menghasilkan buah yang manis. Nanti saya akan tuntun buah super kayak apa. Matius 21 ayat 43. Kita baca bersama-sama. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan, itu dia, menghasilkan buah kerajaan. Kita harus menghasilkan buah kerajaan, yaitu buah Roh Kudus yang ada dalam Galatia 5 ayat 25-26. Kita harus menghasilkan buah kerajaan, karena jikalau tidak, seperti tadi ayat yang awal tadi Lukas, kalau tidak menghasilkan buah, dipotong, kita dipotong, dan kerajaan itu akan diberikan kepada mereka yang menghasilkan buah kerajaan. Ini nggak main-main saudara. Ini bicara mengenai surga neraka loh. Jangan harapkan kalau saudara, wah aku udah Kristen kok, katanya tadi, oh kita anak Abraham kok, bapak kita bapak Abraham, kami pasti masuk surga. Tuhan bilang, jangan main-main, jangan ngandelin itu. Jangan hanya kamu itu cheap grace. Cheap grace itu kamu tidak menghargai anugerah. Kamu nganggep anugerah keselamatan itu sebagai anugerah yang murahan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu, menghasilkan buah kerajaan. Ya, ini penting sekali. Lagi Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan lagi. Ya, Rasul Paulus pingin datang menemukan buah. Loh, bukan saya pingin datang ke rumahnya Pak Pris supaya saya menemukan buah. Saya buahnya, pohonnya belum tumbuh Bu. Bukan itu. Saya ke rumahnya Pak Pris disuguhi buah, ya buah telo ya Pak, lalu buah jagung. Tapi maksudnya Paulus bukan itu. Maksudnya saya datang ke rumahmu, kamu menghasilkan buah. Saya senang kalau lihat kamu berbuah. Nah nanti kita belajar lagi buah apa. Filipi 1 ayat 22 yang tadi kita baca di awal. Tetapi kata Paulus, jika aku harus hidup, karena dia pingin pergi, pingin sama Bapak aja deh. Udah deh, selesai aja deh. Itu juga keinginan saya saudara. Saya itu bingung, mau yang mana? Saya pingin kembali ke rumah Bapak, ingin ketemu sama papi, mami, sama adik saya. Pengen ketemu. Saya bingung. Sebenarnya nggak bingung, enakan di sana sih.
Tapi kalau masih ada di dunia ini, Paulus berkata, bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah senantiasa. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Itu kata Paulus. Saya juga, yang mana ya? Ya kalau saya masih ada waktu, diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, terus saja saya membeli minyak, menghasilkan buah. Dengan membeli minyak, saudara kan hidupnya terang. Lagi, Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim. My goodness, di sini terus menerus dalam perjanjian baru dikatakan kamu harus menghasilkan buah, kamu harus mengeluarkan buah, kamu harus memberi buah. Ini luar biasa. Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk menghasilkan buah. Kita hanya bisa dilihat kekristenan kita kalau kita menghasilkan buah. Kalau kita berbeda, kalau kita memperlihatkan buah kerajaan itu. Saya kemarin ngobrol sama suami istri. Saya ngomong tentang kakaknya. Wah, kakak kamu itu berubah benar. Oh iya Bu, saya lihat betul. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dia dulu marah-marah sama anaknya, wah dia marahnya. Tetapi sekarang, wah dididik di sini, dia berubah Bu. Dia enggak lagi marah-marah. Wah, saya bilang memang saya lihat dia menjadi pelaku firman betul. Nah, yang seperti ini dilihat orang bisa dinikmati buahnya. Kalau buah kita tidak bisa dilihat dan selama-lamanya buahnya kok bantet, pohonnya bantet, buahnya kok nggak keluar, buahnya keluarnya juga adanya asem sepet. Saudara harus nampak perubahannya. Saudara harus mengeluarkan buah, belajar dulu. Ada memang pohon itu yang baru belajar mengeluarkan buah, belum tetap, tapi belajar, nggak apa-apa. Ibrani 12 ayat 11. Memang, nah ini dia, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kalau kita diganjar, nggak ada sukacitanya. Kalau anak dimarahin orang tua, anyel, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dari ganjaran itu, dari pendisiplinan itu, dari dimarahi itu, dari ditegur dan dididik itu, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Anak-anak kalau diajarin orang tuanya, diomongin orang tuanya nggak seneng. Di sini siapa? Jemaat yang nggak seneng diomongin gembalanya. Ini perbuatan kamu tuh nggak elok. Kalau kayak gini nggak bagus. Lengos. Aku rata kono gereja rasa aku disindir terus, seneni terus. Ya, memang pada awalnya ganjaran itu mendatangkan duka cita. Tapi lama-lama kalau ia dididik maka ia akan mendatangkan sukacita. Saudara, di dalam firman Tuhan sekarang waktu minggu lalu saya bicara mengenai dua contoh dalam perjanjian lama. Kali ini dalam perjanjian baru sebagaimana yang saya janjikan minggu lalu, ya. Bagaimana ini pribadi-pribadi ini menjadi pribadi yang luar biasa. Dia akhirnya menghasilkan buah dan menghasilkan buah terus sampai buahnya super. Saya akan perkenalkan yaitu Petrus. Petrus itu dia pekerjaannya sebagai nelayan.
Lalu satu hari Yesus dikerumuni orang banyak, Yesus nggak bisa lagi ada di darat, maka Yesus berkata kepada Petrus, boleh saya pinjam perahumu? Oh yes Lord, silakan. Ya, Yesus naik ke perahu dan dia mundur sedikit, sementara orang-orang di sana mendengarkan. Wow, luar biasa. Lalu setelah itu Yesus berkata, Petrus, lempar jalamu ke sana sebelah kanan, sebelah kanan. Dia lempar dan wow, banyak sekali. Lalu dia tersungkur, Tuhan aku gak layak aku. Lalu Yesus berkata, mulai saat ini kamu akan menjadi penjala manusia. Mulai saat ini kamu ikut aku. Ya, Tuhan minta Petrus untuk ikut Tuhan. Kemudian dengan cepat dia tinggalkan jalannya, dia titipkan, lalu dia beresin semua dan dia ikut Yesus. Dia ikut Yesus, dia tinggalkan semuanya, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan rekan-rekan kerjanya, dia tinggalkan bapaknya yang punya usaha, dan dia ngikut Yesus. Luar biasa ini orang. Wow. Sampai akhirnya Matius 19 ayat 27 kita lihat bagaimana ini orang yang dipilih Tuhan untuk mengikuti dia. 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Dia lagi belajar dulu. Yesus jalan-jalan ke sana, dia ikut. Yesus doa, dia ikut. Caranya doa piye? Anu nguping. Caranya doa gimana Tuhan? Yesus menyembuhkan, dia belajar menyembuhkan. Ya, dia belajar dari Yesus. Belum kelihatan buahnya. Sampai satu hari juga waktu Yesus sudah mau disalib, Petrus berkata, Tuhan, jauhkan itu daripadamu, jangan Tuhan. Ya. Lalu Yesus bestrap dia. Hai iblis, enyah daripadaku. Kaget yang Petrus dibilang iblis. Sebab engkau bukan mikirkan apa yang dipikirkan alam lain, kenapa yang dipikirkan manusia. Kaget disebut iblis. Petrus masih bingung. Kok aku diiblis-iblis ke sama Yesus ya? Koyo aku dipercaya, koyo aku dijak Yesus, kok aku malah diiblis-iblis ke? Ada perempuan Syro-Fenisia yang dianjing-anjing ke? Tapi malah disebut imannya besar. Loh, kadang-kadang itu membingungkan. Tapi nggak usah bingung. Sistem kerajaan surga memang beda dengan sistem dunia. Ya, kalau dunia diapi-api, dijilat-jilat, ya, dan nanti dibanting. Nah, lalu Yesus ngomong sama dia, Petrus dan semua teman-teman yang lain. Bentar lagi aku akan dibunuh, aku akan begini, begitu, dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Petrus berkata, Tuhan, aku akan mati dengan Engkau. Hari ini juga loh, kamu akan nyangkal namaku, kamu akan nyangkal, kamu akan bilang kamu gak kenal aku. Tuhan gak mungkin lah. Lagi belajar berbuah. Dan kejadiannya benar, waktu Yesus ditangkap, lalu Petrus ikut dari belakang dengan ketakutan. Lalu ada perempuan, budak perempuan, nuding loh. Kamu kan muridnya orang itu toh? Sopo kondo? Enggak, bukan aku. Nyangkal. Itu tadi baru belajar berbuah, buahnya langsung cut. Langsung mati buahnya. 3 kali lagi dia nyangkal Tuhan. Ya enggak apa-apa.
baru belajar berbuah baru, dan buahnya ternyata mati. Dia ikut Yesus sepenuhnya. Dia bilang, saya sudah menjual semuanya, saya sudah meninggalkan segalanya. Bojoku tak titip ke mertuaku, tidak tahu anak-anaknya. Pokoknya aku ikut Yesus, sudah meninggalkan semuanya. Lagi belajar berbuah, tapi ternyata buahnya bukan cuman asam, bosok. Buahnya jatuh, nyangkal Yesus. Tapi Yesus tahu hatinya. Yesus sayang kepadanya. Yesus mempercayainya. Dan kemudian Yesus datang kepadanya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih dari semua. Tuhan itu nuntut kalau orang mau menghasilkan buah yang super. Tuhan nuntut kasih kita lebih dari yang lain. Saudara ukur, saudara punya kasih sama Tuhan seberapa? Seberapa tinggi, berapa dalam, seberapa percaya? Saya juga belum dalam, belum pol. Tapi saya belajar terus, meninggalkan segalanya, memberikan hidup bagi Tuhan. Dan akhirnya kita tahu kisahnya. Saya enggak buka ayat-ayatnya. Sebentar nanti saya akan kisahkan yang lain. Tetapi tadi ayat-ayatnya sudah saya berikan di awal. Ayat dasar berbuah. Nah, ini adalah kisah Petrus. Bagaimana kemudian setelah dia dibalikkan oleh Tuhan, Tuhan nanya dia, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bilang, Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan akhirnya sudah Tuhan tinggalkan dia, Tuhan naik ke surga. Kemudian dia mulai sendirian. Dia sendirian, dia garuk-garuk bingung. Mengopo ya guys? Mancing yuk. Sudah, kita mancing aja kayak dulu sebelumnya, mancing. Kemudian dia pergi lagi mancing. Yesus datang lagi kepada dia. Dan kemudian Tuhan kuatkan. Dan akhirnya Petrus 1 kali berdiri di hadapan 3.000 jiwa. Dan dia berani bersaksi. Kali ini dia benar-benar diberi kesempatan untuk berbuah. Ditantang di hadapan 3.000 orang yang mengejek dia tentang Roh Kudus. Dia khotbah di hadapan mereka tanpa takut sekarang. Kemarinnya dia takut. Dituding sama hamba perempuan aja dia takut. Nyangkal. Kali ini dia nggak peduli. Kalau aku harus mati, biar aku mati seperti guruku. Ya. Dan akhirnya waktu dia khotbah, 3.000 orang terima Yesus. Bayangin saudara, baptisin 3.000, tangannya kayak selek kayak apa? 3.000. Kemudian kita tahu waktu dia jalan, bayangannya itu loh, bayangannya menyembuhkan orang. Hebat banget. Wow, buahnya lagi semakin banyak tinggem berandul. Dinantikan orang. Lalu ada satu peristiwa, Dorcas mati. Dia datang, bukan dengan kekuatan gagah. Dia datang dan kemudian dia bikin Dorcas bangkit. Wow, buahnya super. Mulai buah-buahnya banyak sekali. Dia dinantikan begitu banyak orang. Dan terakhir, akhirnya dia melewati dulu di penjara. Dia keluar dari penjara. Dia dianiaya, dia nggak peduli. Pokoknya dia memberitakan nama Yesus. Sampai akhirnya lewat penjara.
akhirnya dia siap akan dihukum mati. Tuh, siap dihukum mati, dia akan dihukum mati seperti Yesus. Disalib, tapi dia bilang begini, aku tidak layak mati seperti guruku. Aku mau mati disalib tapi terbalik kepalanya yang di bawah. Dan atas permintaannya dia disalib terbalik. Saudara bisa bayangin, sudah disalib ya, masih dibalik lagi itu darah. Saya mau ngomong naik tapi itu turun ya. Turun ke kepala, ngumpul ke kepala semua. Itu gampang sekali pecah di mata, pecah di hidung, pecah telinga, dan pecah di mulut. Itu luar biasa penderitaannya yang dia tanggung untuk Kristus. Buahnya super, martir, buahnya super. Nah, sekarang kita ngaca sendiri, masing-masing ngaca. Kita buahnya apa? Gak ngomong super dulu. Tapi saudara, buahnya tetap gak mulai menghasilkan gak? Mulai dikit-dikit menghasilkan gak? Atau buahnya ngeselin dan nyebelin. Kalau diajak ngomong, keluarnya gak enak ngomongnya. Itu buahnya gak enak sekali. Buahnya ngomongnya sengol, buahnya keras. Tergantung saudara, ya. Lalu saudara, itu yang pertama, murid Yesus yang terkenal, luar biasa. Lalu saya akan mengangkat murid Yesus yang lain yang gak terkenal, yang pada waktu sudah Yesus naik ke surga, dia namanya nggak disebut lagi, yaitu Thomas. Saudara kalau tahu Thomas ini, tahu dari kisah dia yang ragu-ragu. Waktu Yesus setelah bangkit, lalu Yesus muncul kepada 10 muridnya, dia nggak tahu ada urusan apa, tapi dia nggak ada. Yesus nongol dan ngobrol sama mereka. Yesus berkata, hei, ini aku bukan hantu. Coba kamu pegang. Wah, mereka mulai pijit, pegang. Beneran loh. Ada dagingnya loh, ada tulangnya loh. Ya. Masih mereka bingung, mereka ragu, nggak percaya. Oke, kasih saya, ada makanan apa? Ada ikan nggak? Ya, kasihkan, dimakan. Nah, ini aku. Yesus berkata kalau hantu nggak bisa makan. Lalu, udah. Minggu kemudian, mereka semua lagi kumpul. Mereka cerita-cerita. Thomas bilang, nggak mungkin. Aku nggak percaya sebelum aku menusukkan tanganku gitu ning ini jari ini Yesus di tangannya. Di sini ya, bukan di sini, di sini. Di salibnya. Ya, karena kalau di sini nggak bisa nopang. Kalau di sini digantung di kayu salib bisa nopang ya. Lalu mereka lagi kumpul, Yesus tiba-tiba nongol, jreng. Thomas, coba tusukkan jarimu ke tanganku, atau di lambungku, atau di kakiku. Coba tusukkan. Oh, Thomas bilang, my Lord and my God, Tuhanku dan Allahku. Itu pernyataannya dia. Tuhanku dan Allahku. Ampuni aku gitu loh. Aku kok gak percaya Tuhanku dan Allahku. My Lord and my God. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat sama seperti kita. Kita gak melihat Yesus secara fisik, tetapi percaya. Nah, setelah itu kok nggak ada kisah Thomas? Nggak ada. Dia kok nggak pergi sama Paulus gitu ya, pergi sama Petrus, sama kok nama-nama yang lain, malah Filipus, Stefanus, Silas. Loh, Thomas iki nang ndi?
Andreas iki kemana? Ya, Nathanael di mana? Rupanya dari sejarah, saudara ya, dari sejarah kan ada kisah sejarah turun menurun yang terus diteruskan sampai sekarang masih catatannya ada. Seperti Taurat, ada lagi buku yang lain yang mereka perkataan Musa ditulis secara lisan kepada keturunan-keturunannya, nggak dikanonisasi, nggak dibikin Alkitab. Nah, ini juga demikian. Santo Thomas. Jadi pada waktu Yesus sudah naik ke surga, mulailah diundi. Karena Yesus berkata, pergilah sampai ke ujung bumi, ya. Jadikanlah segala bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau. Jadi waktu diundi, Thomas ini dapat bagian untuk pergi misi ke India. Dia bilang, Mah, terlalu panas. Makanannya nggak kosher. Orang yang disebut doubting Thomas. Thomas yang ragu. Jadi masih banyak alasan. Tapi Tuhan bilang, pergi Thomas. Sampai suatu hari, Tuhan itu bisa di area Yehuda sana di Israel, Tuhan mengirimkan saudagar dari India. Nah, saudagar ini bilang, saya ini lagi cari seorang engineer, seorang insinyur untuk bisa membangun istana raja di India. Thomas bilang, ya aku ini bisa sebenarnya. Jadi di situ tahulah dia bahwa Tuhan memang lagi manggil dia untuk pergi ke India. Akhirnya dia pergi dengan saudagar itu dan dia ke India. Kisahnya dia diberi uang oleh raja untuk bangun, tetapi uangnya malah kasih ke orang. Kemudian dia mulai bangun gereja, dia memberitakan Injil Yesus, dia menyembuhkan orang, dan kemudian rajanya balik kepada raja, gimana? Sudah jadi belum? Enggak, uangnya aku kasih ke orang-orang miskin, katanya. Enggak tahu ceritanya gimana selanjutnya. Kemudian dia membangun 7 gereja. Saudara ingat kan? Kalau dia berkata, uang kalau dijadikan istana ini nggak cocok. Tetapi kalau saya berikan kepada orang miskin atas namamu, itu apa nanti di surga teriakannya? Ya, bahannya datang ya. Maka itu akan menjadi nanti tempatmu di surga. Nah, di sana dia membuka 7 gereja dan salah satu gereja yang Kerala India. Ada 7 gereja ya. Silakan salah satu yang ada gambar Thomasnya, Kerala India 52 AD. Jadi dia meninggal kira-kira di tahun 52. Yesus meninggal di tahun 33 AD. Thomas 52 AD. Nah, dia membuka gereja di itu tuh nama-namanya Palayor, Kokamanggalam, kok gerak-gerak, Kodungalur, lalu Parafur, Miranam, Nilakal, Bilon. Nah, dia mendirikan gereja-gereja di sana. 7 churches, 7 gereja oleh Santo Thomas di Kerala, India. Luar biasa, saudara. Dari keturunan ke keturunan terus ditulis bahwa Santo Thomas sampai ke India. Ya. Lalu dia mati di Madras, India. Dia mati di Madras, dikubur di India, tapi kemudian tulang-tulangnya diambil dan dibawa ke Italia.
Tetapi di Madras ini, mari kita lihat fotonya, ini dibangun di mana dia waktu itu dikubur, ya. Jadi cuman ininya apa? Dibikin patungnya. Orang suka datang ke sana untuk berdoa, bukan berdoa kepada Santo Thomasnya. Lalu ini dari luar nih, dari luar kubur dan jenis salib dari Santo Thomas yang berbeda, ya. Berikutnya dari depan gerejanya, dari depan kubur. Ini dia, ini yang di dalamnya tadi, ini di luarnya. Dibikin sedemikian. Nah, ini salib yang dikenal sebagai salib Santo Thomas. Bahkan zaman dulu aja, zaman kita masih pakai perangko, ya. Perangkonya juga ada di India, perangko Saint Thomas. Perangko Thomas mana? Ya, Hana itu. Tapi gambarnya wajahnya wajah India, karena yang gambar orang India. Ya. Nah, 0,15. Begitu turun temurun, pengaruhnya luar biasa sampai hari ini orang-orang Kristen yang di India ini sering disebut sebagai Christian Thomas gitu, orang Kristen Thomas, pengikut-pengikut murid-muridnya Thomas. Keturunan dari keturunan ke keturunan, terus mereka dari sejak AD 52, tahun 52, sekarang tahun berapa saudara? 2000 ya, 2000 berapa? 2000 pinten? Pak Selamat pinten? 2000 pinten? 5. 2005 niki. 2025 dikurangi berapa sampai jadi 52? Ya. Segitu banyaknya. Dan kisah ini masih ditulis. Nah, ini orang-orang Kristen Thomas. Mereka masih mengikuti kepercayaan Thomas kepada Yesus Kristus. Mereka pikul salib. Ini saudara-saudara kita di sana. Lalu bagaimana Santo Thomas ini akhirnya meninggal? Meninggalnya dia satu kali karena dia terus menginjil. Dan ada dua versi, di mana yang versi pertama dia dikejar-kejar hendak dibunuh, dan ini gerejanya dulu. Ada gereja yang Santom Church Exterior, dari luarnya di Chennai. Ini luar biasa ya, gereja begitu didirikan, begitu megah di Chennai, India ya. Kalau saudara punya uang lebih nanti kapan-kapan bisa jalan-jalan ke sana ya, kita lihat. Ada lagi fotonya ya, Santom, namanya Santo Thomas ya, Santom Church. Matinya yaitu dia disuruh untuk menyangkal Yesus, dia tidak mau, dia tetap penginjilan, dia tetap menghasilkan buah, tetap dia mendirikan gereja lagi, sampai akhirnya dia dikejar-kejar, dan waktu ketangkap, ini ada versi satu, ketangkap, dia dilepas bajunya, dia pecuti belakangnya sampai berdarah-darah, kemudian diambil. Nah, orang India itu kan suka sambel dibalurkan ke belakangnya. Wah, dia kepanasan. Itu yang satu.
Kemudian kematiannya yaitu dia ditombak. Dia dibunuh dengan tombak. Dan dia menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Luar biasa ya saudara kisahnya. Semuanya buktinya ada di India. Orang-orang India mereka waktu diselidiki tahun 15 sekian, sekarang 22.000 sekian, 15.500 sekian diselidiki dari Eropa. Ini di mana Thomas? Karena kan semua murid-murid Yesus matinya ada datanya semua. Thomas di mana? Ternyata waktu ke India, loh kok sudah ada orang-orang Kristen di sana? Bagaimana kamu kenal Tuhan? Diurut-urut-urut-urutkan, ternyata Santo Thomas ini yang disebut Doubting Thomas. Thomas, murid yang ragu, tapi kemudian dia diutus oleh Tuhan ke India dan dia mati di sana. Dia menghasilkan buah super. Dia pergi kemana dia tidak ingini. Ini perjalanan yang panjang buat anak Tuhan sampai kemudian suatu hari kita bisa menghasilkan buah yang super. Bagaimana kita bisa menghasilkan hidup cinta kepada Tuhan, memberikan seluruhnya kepada Tuhan, tidak peduli tentang dirinya sendiri, sampai martir buat Tuhan. Di sini kemarin saya baru dengar lagi kisahnya yang saya bangga-banggakan tiap kali, yaitu Pak Slamet kesayangan. Pak Slamet. Beliau itu ganti KTP tanpa saya suruh. Ya, ini kemarin baru saya dengar yang lain lagi sebentar, versi yang baru saya dengar saya sampaikan. Saya kan bolak-balik dulu, kalau ngomong kan khotbah, KTP ganti KTP, saya nggak ngerti bahwa di sini ada orang-orang yang masih KTP-nya agamanya bukan Kristen. Demi apa? Sembako, ya. Demi apa? Supaya diterima oleh masyarakat, supaya dihargai oleh pamong praja dan sebagainya. Nah, saya kan bolak-balik. Saya nak ngomong itu, saudara, karena sekali aja saudara nggak akan ngerti. Saya ngomong buah sekali aja saudara nggak mudeng. Tapi saya harus ulang-ulang sampai saudara di sini nih nyantol. Kalau ada ujian, buah yang harus dikeluarkan. Nah, saya ngomong kan KTP bolak-balik, saya ngomong SIM bolak-balik, helm bolak-balik. Itu pun masih keterucut. Yang di luar ada pergi tanpa helm pun saya juga lihat. Ya, mak juga ketemu Ibu Mek. Wah, pura-pura ndak lihat, pura-pura ndak tahu. Saya lihat. Kapan-kapan tak foto nih. Video tak pasang, tak pajang di sini. Nah, mengenai KTP, sampai satu hari kayaknya sudah 6 kali saya khotbah ngomong di sela-sela itu saya ngomong KTP. Satu hari saya datang seperti biasalah, saya datang dini kan, 7:30 saya udah datang ya. Ketemu Pak Slamet. Kayaknya waktu itu 10 hari atau apa, saya lupa lah. Pokoknya lebih dini. Beliau juga datangnya lebih dini ngontel, 1,5 jam loh ngontelnya. Saya pernah ke sana, beliau kemarin lupa. Bu Mek nggak pernah datang ke rumah saya. Saksi nih Pak Prato, Pak Prato. Pak Prato langsung, dia yang nganter. Katanya, Ibu Gembala sudah pernah, Bu Dewi keluarga udah pernah, cuman Bu Mek, loh Pak Prato langsung tak seret jadi saksi. 1,5 jam hotel. Saudara kalau rumahnya cuman boro, cuman kalangan nek telat isin ya. Ya. Nah. Sudah. Lalu ceritanya belum sampai sini. Nah, lalu ketemu saya, dia bilang ini, aku dirasani terus sama Mbak Bu Mek kok. Rasane apa, Pak? Ini lho akhirnya kulo gantos. Gantos apa? Langsung dikeluarkan. Lah niki, saya buang garis, sapol pole. Coba, tak foto saya Pak, ngeten Pak, ngeten.
Di foto jebret, gantengnya ra umum. Nah, sik toh. Ini kan sudah tahu ceritanya. Iki lakone, Pak, lakone. Ini kan sudah ceritanya. Kemarin baru saya diomongi. Dia satu-satunya anak Tuhan di kampungnya sana. Loh, buahnya mulai muncul, sudah muncul. Jenengan berbuah. Jangan kalah, saudara. Saya kemarin ketemu kata saatase Pak Slamet iki loh. Yang notabene gak ada titelnya. Naiknya sepeda ontel, kepanasan kudanan, kerjanya tidak menghasilkan banyak sekali uang berlimpah-limpah, tapi menjadi pelaku firman, berbuah satu-satunya di sana, nje Pak. Loh, nek oke koncone gampang. Ini mulai buahnya mulai kelihatan ini. Buahnya itu pas saya sampai bangga terus buahnya lah piye. Tambah bangga lagi no. Kemarin baru dengar bahwa dia satu-satunya. Tambah bangga lagi. Buahnya ini nyolok. Buahnya nampak. Wow, saudara. Bagaimana saat kehidupan ini memojokkan saudara, menantang saudara, menakutkan saudara, mengintimidasi saudara agar saudara berbuah. Saudara mau berbuah atau saudara mejen? Itu tergantung saudara. Tapi kenapa saya terus-menerus memberitakan mengenai buah-buah supaya saudara berbuah? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau titipkan lewat mulut bibir hamba-Mu, agar A Bright Community dan semua yang mendengarkan di luaran sana, mereka mulai belajar berbuah. Buahnya tetap. Nah, hari ini kami ngaca mengenai super fruit. Buah yang super, luar biasa. Kami belum nyampe ke sana Tuhan. Tapi kami baru lihat, kami ngaca dan kami lihat dari jauh. Gimana sih buah yang super itu? Dan hamba sampaikan ini buat kalayak, buat kami-kami, supaya saatnya nanti jikalau kami harus diperhadapkan dengan pilihan, ajar kami memilih untuk berbuah. Dan sekiranya mungkin Tuhan berikan anugerah untuk berbuah super. Let it be done according to your will. Biar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kami tidak akan sampai di sana sebelum kami menghasilkan buah-buah yang ringan dahulu. Sebab tidak ada buah yang langsung super. Semuanya belajar dulu, belajar berbuah, berbuah matang, berbuah yang konsisten. Sampai akhirnya kami boleh membuahkan buah yang super atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Amin.